Mudah-mudahan barokah buat kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi guru kita bersama sudah menyampaikan satu hamid ta'ala Allah betul hayadah, sudah menyampaikan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya sudah cukup, tapi kita tambahkan sedikit saja. Kebetulan kita lagi masuk bulan Ramadan, ya. Nah, kita harus menjadi muslim itu ngerti bahwasanya bulan Ramadan ini sebagai tempat dan waktu yang menjadi goal atau target setiap mukmin dan muslim. Setiap mukmin dan muslim itu menunggu-nunggu mewanti datangnya Ramadan ini. Kenapa? Karena banyaknya keutamaan, banyaknya pahala, banyaknya ganjaran, banyaknya barokah, banyaknya rahmah yang diturunkan di bulan Ramadan. Kalau mau dikaji sampai besok subuh gak selesai. Tapi ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang secara singkatnya Rasulullah bersabda, "Wa'tiyat ummati khamsu khisalin lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Ada 5 perkara yang diberikan kepada umatku di syahr Ramadan, di dalam bulan Ramadan, khusus bagi umatku 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelumku. Tidak ada umat yang punya 5 perkara ini khususnya untuk bulan Ramadan. Yang pertama, amma wahidatun fa idza kana awwal lailatin min Ramadan atau min syahr Ramadan, nadhara Allahu ilaihim wa man nadhara Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau sudah malam pertama dari malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan siapa yang mendapatkan pandangan dari umat Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah diazab oleh Allah sama sekali. Siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah di malam pertama bulan Ramadan, dia dicatat sebagai orang yang telah mendapatkan pandangan Allah. Dan siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah di malam tersebut, dia tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sebetulnya satu ini saja, sebetulnya kalau mau dipikir-pikir cukup, belum keutamaan yang lain. Tapi secara singkatnya ini baru satu. Yang kedua, aina khaluha afwahin hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Mereka yang berpuasa, bau mulut mereka, karena kita tahu orang berpuasa kalau sudah lewat siang mulutnya mulai bau. Ya, nah bau tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum dan lebih indah daripada minyak kasturi. Lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Nah, subhanallah. Kalau baunya mulut yang berpuasa aja lebih mulia di sisi Allah, nah, maka siapa kita yang mengatakan mulut orang berpuasa mulutnya bau? Allah suka sama mulut baunya, sama bau mulutnya. Nah, makanya kita kalau bulan puasa itu makruh siwakan setelah duhur. Setelah duhur itu makruh. Kenapa? Karena bau yang ada di mulut itu dicintai sama Allah SWT. Tapi bukan berarti sengaja-sengaja nonton kasih kata gigi pas sahurnya sengaja gak ngawur. Jadi pas habis sahur sikat gigi, siwakan, si bersih, si wangi. Jadi pas ketemu duhur nanti benar-benar khaluf namanya. Bau itu baunya puasa itu khaluf. Tapi kalau bau ciko ya bukan khaluf namanya. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, annal malaikat tastaghfirullah bi kulli yawmin wa lailah. Bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka itu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat Allah yang jumlahnya tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlahnya, beristighfar bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan setiap hari dan malamnya. Jadi bayangkan kita ini menang-menang, malaikat itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita setiap hari dan malam selama bulan Ramadan. Ya. Anak kita, orang tua kita belum tentu seperti itu. Untuk kita sendiri. Nah, ini salah satu keutamaan yang mulia di bulan Ramadan. Nah, jangan dan sia-siakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah SWT anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru jannatahu wa yaqulu laha tazayyani ista'iddi wa tazayyani fa inna ibadiya as-sa'imun
as-shaimin aw syakal wahid minhum an yantabila ila dari karamati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai surga, Allah merintahkan surganya, wahai surgaku, bersiap-siaplah dan berhiaslah. Surga itu sudah indah, bukan? Ada surga gak indah? Surga itu pasti indah, apalagi surganya Allah SWT. Seindah-indahnya surga, Allah perintahkan untuk menghiasi dirinya lebih dari biasanya, khususnya di bulan Ramadan. Itu apa? Karena mereka banyak atau ada beberapa dari hamba-hambaku yang sudah ajalnya sudah mendekat dan mereka akan pulang ke sisiku di bulan tersebut. Maka wahai surgaku, bagi mereka yang meninggal di bulan Ramadan, sambutlah mereka dalam keadaan yang paling indah. Oleh karena itu, sebagai mengatakan itu bukti bahwasanya siapa dari umat Nabi Muhammad yang meninggal di bulan Ramadan, itu salah satu tandanya dia orang soleh, salah satu tandanya orang baik tersebut bisa jadi husnul khatimah. Nah, insyaallah kita dijaga sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang keempat. Namun yang terakhir, idza kana akhir lailah, kalau sudah malam terakhir dari bulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup apa? Kurang apa? Kebaikan yang baru 5 ini saja Ustaz mufakat.